Perkenalkan, nama saya Nuraida Trideti Saskia dengan NIM I1B016078. Hari ini saya akan membahas tentang pathway gagal ginjal kronik. Apa itu gagal ginjal kronik? Gagal ginjal adalah suatu kondisi di mana fungsi ginjal mengalami penurunan sehingga tidak mampu lagi untuk melakukan filtrasi sisa metabolisme tubuh dan menjaga keseimbangan cairan elektrolit seperti sodium dan kalium di dalam darah atau urin. Sehingga gagal ginjal kronik atau chronic renal failure adalah kerusakan ginjal progresif yang berakibat fatal dan ditandai dengan uremia yang beredar dalam darah, serta komplikasinya jika tidak dilakukan dialisis atau transplantasi ginjal. Penyebab dari gagal ginjal kronik. Pertama, kemunculan darah dalam urin. Kedua, penyakit sistemik. Ketiga, tekanan darah tinggi yang tidak terkendali. Keempat, glomerulonefritis akut. Kelima, obstruksi saluran kemih. Tanda dan gejala pada penyakit gagal ginjal kronik. Pertama, lebih sering ingin buang air kecil pada malam hari. Kedua, adanya darah atau protein pada urin saat tes urin. Ketiga, kehilangan nafsu makan. Keempat, penumpukan cairan mengakibatkan pembengkakan. Kelima, tekanan darah yang sulit dikendalikan. Pemeriksaan penunjang. Pertama, ada tes darah, yaitu untuk mengetahui kadar kreatinin dan ureum dalam darah. Kedua, ada tes urin, yaitu untuk mengetahui apakah di dalam urin terdapat protein. Ketiga, tes pemindaian, yaitu USG, MRI. Terus kemudian terakhir, biopsi ginjal. Patofisiologis gagal ginjal kronik. Gagal ginjal kronik timbul karena adanya penyebab-penyebab khas dari gagal ginjal kronik. Salah satunya adalah obstruksi saluran kemih. Obstruksi ini akan menyebabkan retensi urin sehingga GFR menjadi turun dan menyebabkan gagal ginjal kronik. Setelah terjadinya gagal ginjal kronik, akan menyebabkan beberapa fungsi organ menjadi menurun, salah satunya ginjal. Karena kerusakan ginjal dapat menyebabkan resiko gangguan nutrisi, gangguan integritas kulit, kelebihan volume cairan, gangguan pertukaran gas. Komplikasi gagal ginjal kronik. Pertama, ada gangguan elektrolit. Kedua, ada penumpukan kelebihan cairan di rongga tubuh. Ketiga, anemia atau kekurangan sel darah merah. Penata laksanaan gagal ginjal kronis. Ada 3 penata laksanaan. Pertama, ada transplantasi ginjal. Kedua, ada dialisis dengan hemodialisis maupun dialisis peritoneal. Ketiga, ada obat-obatan dengan diuretik dan antihipertensi. Selanjutnya yaitu diagnosa keperawatan yang akan dilakukan. Diagnosa keperawatan pertama, preoperasi dengan ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan atau menghadapi prosedur bedah. Kedua, ada post-operasi, nyeri berhubungan dengan ansisi pembedahan dan posisi selama pembedahan. Kemudian dilanjutkan dengan nursing care plan, yang dimana ada diagnosa baru yaitu preoperasi nyeri akut berhubungan dengan ulkus dan erosi pada lapisan endotel peradangan pada epitel serviks. Tujuan indikator maupun intervensi yang seperti tertera. Dilanjut dengan diagnosa kedua yaitu preoperasi dengan ansietas berhubungan dengan perubahan status kesehatan atau menghadapi prosedur bedah. Tujuan dan indikator hasil maupun intervensi seperti yang tertera. Seperti itulah pathway gagal ginjal kronik. Semoga bermanfaat dan terima kasih.